Halo, Shalom, Sobat Masapot. Shalom. Jumpa lagi di Marsapsa Podcast. Kita membahas dan membicarakan firman Tuhan. Dan hari ini bersama dengan kami, Pendeta Agnes dan saya Pendeta Raja, kita akan mendiskusikan untuk bahan firman Tuhan dari tanggal 10 November 2024. Eh, Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari, Bapak Mas Sapo, kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang menguasai hati pikiran kami juga boleh bersama-sama mendapatkan makna dari firman yang Engkau berikan, yang boleh Tuhan dibahas pada hari ini. Biarlah kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik. Eh, Sobat Mas Sampot, kita akan masuk dalam pembacaan firman. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Dari 1 Raja-Raja 17, ayat 7 sampai ayat 16. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah baca firman Tuhan. Sobat-sobat Masapot, pada renungan ini temanya adalah memberi dalam kekurangan. Nah, barangkali adalah hal yang timbul dalam pemikiran kalau kita itu mau memberi karena kita ada punya kelebihan. Ya, kita punya banyak, kita punya berlebih, ya, sesuatu itu banyak kita miliki sehingga kita mau memberi. Nah, tetapi apakah eh, seperti itu yang dimaksud dalam firman Tuhan seperti yang kita baca tadi? Ya, mungkin Kak Pendeta Agnes ada pandangannya, Kak. Mungkin latar belakang dari kisah ini seperti apa, Kak? Yang bisa dibagikan kepada teman-teman masyarakat. Silakan, Boto Pendeta. Iya, terima kasih untuk Bang Pendeta. Jadi kalau kita tadi sudah mendengar pembacaan dari teks firman Tuhan untuk tanggal 10 November itu berketepatan juga pesta seksi Bapak GKPS ya, Bang Raja ya. Oke. Nah, tadi kan kita sudah membaca apa yang dituliskan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat
7 ayat 6 sampai dengan 16 ini, ayat 7 sampai dengan 16. Jadi kalau kita melihat bagaimana konteks dari teks ini, nama Elia pertama kali muncul itu pada pasal 17 ya. Di situ disebutkan bahwa Elia adalah seorang bangsa Gilead yang ada di seberang sungai Yordan gitu. Dan tidak ada juga disebutkan bagaimana asal-usulnya secara jelas dan detail. Tapi kita bisa memahami bahwa ketika Ahab diangkat menjadi raja, pada saat itu Elia muncul gitu. Lalu apa yang terjadi pada saat itu? Kita melihat pada pasal sebelumnya, kalau kita membaca pada pasal 16 ini, saya sedikit mundur ke belakang ya, Bang Raja. Pada pasal sebelumnya di sini dikatakan bahwa Ahab menyembah Baal. Ahab yang pada saat itu menjadi raja, dia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ahab telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan kemudian mengikuti Baal. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Ahab? Dia mengambil Izebel, perempuan Sidon menjadi istrinya, dan kemudian perempuan Sidon itu, Izebel itu juga membangun mesbah untuk Baal, dan kemudian Ahab juga membangun patung, saya lupa Asyera atau patung apa namanya gitu. Jadi dari keadaan ini berdampak terhadap bangsa Israel, yang kemudian bangsa Israel juga merusak diri mereka dengan penyembahan kepada berhala. Dari apa yang terjadi, kita bisa memahami bahwa sebenarnya Tuhan kita itu selalu hadir di waktu-waktu yang tepat gitu. Saya mengamini dan mengimani itu, bahwa ketika Tuhan melihat telah terjadi penyembahan berhala dan orang-orang Israel juga mulai meninggalkan Tuhan dan menyembah kepada berhala, maka pada pasal 17 muncullah uh, Elia gitu. Muncullah Elia ingin menyampaikan kepada mereka sebuah peringatan gitu, sebuah nubuatan bahwa akan terjadi kelaparan di situ. Selama akan terjadi kelaparan, dan itu yang kemudian terjadi yang dihadapi oleh Raja Ahab dan juga bangsa Israel. Nah, kalau kita sampai kepada uh, teks firman Tuhan kita dalam 1 Raja-Raja 17, ini menarik sekali ya. Saya mencoba membacanya berulang-ulang gitu. Bagaimana pemeliharaan Tuhan itu iya dan amin gitu dalam kehidupan orang-orang yang taat, dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Bahkan kalau kita sedikit membaca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6, Tuhan mampu menyatakan pemeliharaannya secara luar biasa, bahkan melalui hal-hal yang tidak terduga gitu, tidak masuk akal gitu. Ada sungai Kerit yang dipakai Tuhan untuk bisa memberikan minuman, air kepada Elia, lalu kemudian ada burung gagak gitu yang membawakan roti dan daging. Bahkan teks firman Tuhan pada saat ini, Tuhan menampilkan seorang perempuan Sidon, janda Sarfat yang tidak disebutkan namanya, untuk kemudian dipakai Tuhan menyatakan pemeliharaannya terhadap orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi itu mungkin yang bisa menjadi pengantar dalam di awal sermon kita ini, Bang. Oke, baik. Terima kasih untuk Bodo, Pendeta Agnes, yang sudah membantu kita membaca konteksnya ini dari pasal sebelumnya. Ya, jadi luar biasa, di mana tadi itu Raja Ahab yang lagi memimpin di sana, ternyata sudah mendukakan hati Tuhan. Dia sudah menyembah Baal, bahkan juga mempengaruhi banyak rakyat ya, sehingga Tuhan marah, Tuhan murka. Nah, kita melihat di sana tadi konteksnya itu ternyata terjadilah masa kekeringan, hujan juga tidak turun Ya. bertahun-tahun, bahkan katanya juga di sana terjadilah, oh ya pasti ya, kalau sudah musim kering, tidak ada hujan, tidak ada air, ya pasti akan mempengaruhi ke proses tanam-tanaman bertumbuh sehingga tanaman-tanaman juga tidak berbuah. Jadi ada jadi kelaparan juga. Nah, jadi kita melihat di sini teman-teman Masapot, ternyata di saat itu situasinya adalah eh, masa kelaparan, masa kekeringan juga. Tapi yang menarik di situ, ternyata di masa kelaparan itu Tuhan bertindak, seperti tadi kata Pak Ya, betul.
Tuhan itu bertindak tepat pada waktunya. Dia berbuat sesuatu hal yang sangat-sangat diperlukan oleh orang percaya. Dan kita lihat di situ ketika Elia pun kelaparan, dia disuruh untuk apa namanya, bersembunyi, atau dia disuruh untuk tinggal di sungai Kerit. Nah, dan ternyata walaupun tidak ada tadi itu buah-buah, tidak ada makanan, tapi Tuhan menyediakan eh, makanan melalui burung gagak. Nah, ini yang hal yang luar biasa. Ternyata Tuhan bisa menggunakan atau memanfaatkan, memakai burung gagak sekalipun untuk membawa roti dan daging untuk Elia. Dan ternyata burung gagak itu juga taat kepada Tuhan. Burung gagak juga mau ikut perintah Tuhan. Dia bawa roti dan daging itu em, kepada si Elia setiap harinya. Dan kemudian Elia juga diberikan minum dari sungai sungai Kerit. Nah, itu hal yang menarik di ayat-ayat sebelumnya. Nah, kemudian ternyata di ayat ketujuh dikatakan musim kering itu sangat berkepanjangan, hujan tidak datang juga. Akhirnya sungai Kerit pun semakin kering, begitu ya. Iya. Ya, artinya selain itu tidak bisa lagi dia bertahan hidup. Maka di situ kita lihat Tuhan mengutus dia, menyuruhnya ke Sarfat, ya, dan di sana dia akan berjumpa dengan seorang janda, atau katakanlah dalam bahasa Simalungun yang nama Balu, begitu ya. Nah, ini menarik juga Kak Pendeta Agnes ya. Tadi kan kita lihat tokoh Elia yang taat sama Tuhan. Sekarang dia em, membawa Elia ke tokoh inang janda yang ada di Sarfat. Nah, yang kita lihat di sini ternyata dia hidupnya juga kita katakan pas-pasan ya. Kenapa? Karena dia tinggal dengan anaknya, anak satu-satunya, dan mereka berdua itu ya mengandalkan apa yang ada di lingkungan mereka saja. Nah, mereka tinggal di Sarfat. Lalu kita lihat di sini di ayat yang ke-10, ketika Elia berjumpa dengan perempuan Sarfat itu dikatakan, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Nah, kita lihat perempuan itu ternyata juga langsung mengambilkan air dan memberikannya. Tapi si Elia juga meminta juga sepotong roti, dan di situ kita lihat perempuan itu menjawab, demi Tuhan dan seterusnya, aku tidak punya roti sekalipun, kecuali hanya ada sedikit segenggam tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan kami akan mengolahnya, akan memakannya, setelah itu kami mati karena tidak ada lagi tepung yang lain, tidak ada lagi minyak yang lain, hanya yang sedikit itu saja. Nah, tetapi kita lihat di sini kemudian apa yang dilakukan oleh Elia. Ya, mungkin Kak Berita Agnes ada yang mau disampaikan Kak, dengan adanya tadi itu kelangkaan lah, kita katakan ada kelangkaan sumber daya yang dimiliki oleh Inang Nama Balu itu, tapi dia diminta untuk memberikan roti. Ya. Gimana Kak Berita Agnes? Ya, terima kasih Bang Raja. Jadi ini menarik ya. Saya mencoba untuk memahami Allah yang seperti apa yang tampil dalam teks ini gitu. Kenapa kemudian Elia begitu taat kepada Allah sehingga ketika Allah mengatakan pergilah, lalu ini pada ayat 5, lalu ia pergi dan melakukan tepat seperti firman Tuhan gitu. Lalu kemudian pada ayat yang ke-9 Tuhan mengatakan bersiaplah. Kemudian pada ayat yang ke-10, apa yang dilakukan oleh Elia? Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat gitu ya. Saya penasaran sebenarnya mencoba untuk merenung-renungkan bagaimana Elia itu memahami Allah itu sehingga dia begitu yakin walaupun sebenarnya tempat yang dia tuju itu bukan tempat yang zona nyaman gitu. Tempat yang dia tuju tidak menjanjikan bahwa di situ dia akan bisa makan dan minum gitu. Tapi ternyata ini menjadi sebuah perenungan kita bersama ya, bahwa ternyata ketaatan itu tidak maksud saya ketaatan yang bisa kita lihat dari seorang Elia ini sungguh luar biasa gitu. Ketaatannya itu benar-benar menggantungkan segala sesuatunya kepada Tuhan, entah entah mau dibawa kemana, entah dalam keadaan apa, yang dia tahu adalah cuman taat, dia fokus sama apa yang Tuhan katakan dan melakukan tepat seperti perintah Tuhan gitu. Jadi saya sendiri memahami gitu. Terkadang kan kalau misalnya Tuhan
suruh kita ada perintahnya seperti ini, seperti itu. Kadang kan kita mikir dulu nih ya, bisa nggak aku ya Tuhan gitu. Atau mungkin kita banyak alasan, belum waktunya apa segala macam. Tapi yang kita temukan di sini, di dalam ketidakmungkinan dan ketidakmasuk akalan pun, ternyata Elia memutuskan untuk tetap taat kepada Tuhan. Jadi itu satu satu kata kunci yang bisa saya temukan, bagaimana kita bisa membangun dan menumbuhkan ketaatan kepada Tuhan, keberimanan kita kepada Tuhan. Nah, ini juga menarik ya, ketika Elia tertampil sebagai pribadi yang taat kepada Tuhan, dan dilanjutkan lagi, seolah-olah ketaatan Elia itu ditransfer gitu, ditransfer ke perempuan inang nama Balu ini, perempuan di janda janda Sarfat yang ada di Sidon ini. Atau mungkin bukan ditransfer ya, kalau ditransfer kayaknya nggak mungkin lah ketaatan itu ditransfer, tapi itu bisa terasa gitu, ada dampak, ada pengaruh yang bisa dirasakan. Nah, kalau kita berbicara tentang perempuan janda janda Sarfat ini ya, Inang nama Balu kalau dalam bahasa Simalungun disebutkan. Sebenarnya saya juga merenungkan ya, kenapa harus ke Sidon gitu. Kenapa harus ke perempuan Inang nama Balu yang ada di Sidon? Kenapa nggak janda yang ada di Israel itu aja gitu? Kenapa nggak perempuan itu? Padahal mungkin mungkin di Israel itu banyak janda kaya gitu yang kalau Elia datang ya udah welcome, ayo kita makan gitu. Nah ini disuruh ke Sidon. Sidon ini kan katanya di luar dari bangsa Israel itu, disuruh ke sana lalu didapati Elia, perempuan itu bukan perempuan yang kaya raya gitu. Itu adalah perempuan yang mencari sehari untuk satu hari gitu. Bisa dikatakan perempuan yang masombuh, yang maaf yang miskin begitu, yang berkekurangan, yang perlu dibantu, yang perlu ditolong, yang perlu diperhatikan gitu. Tapi ini hal yang menarik juga yang bisa saya temukan di sini, bahwa ada seorang perempuan yang tampil dengan karisma yang luar biasa walaupun dia eh, berkekurangan gitu. Yang pertama, ketika Elia menjumpai atau mendapati perempuan itu di tengah-tengah kelaparan atau kekeringan yang terjadi, dia tidak sedang duduk-duduk loh gitu. Dia tidak sedang tidur-tiduran atau santai dulu di bawah pohon gitu ya, memikir-mikirkan bagaimana kehidupannya, mati nggak aku ya karena kekeringan ini. Enggak, tapi eh, Elia mendapati perempuan itu pada ayat yang ke-10 ya, dia sedang mengumpulkan kayu. Ya, Artinya kan ada karakter bekerja keras gitu loh. kerja Ada keras ya. karakter bekerja keras yang dia temukan. Dia sedang mengumpulkan kayu gitu, dia sedang bekerja. Lalu kemudian setelah itu Elia datang. Dia minta minum, coba perhatikan, dia meninggalkan pekerjaannya itu, maksudnya dia sedang ngumpulin kayu, dia tinggalkan, lalu dia mengerjakan tepat seperti apa yang dikatakan Elia. Dia mengambil air itu lalu kemudian memberikan. Nah ternyata nggak sampai situ aja, ada tantangan juga yang dihadapi oleh inang nama Balut tadi. Dia katakan lagi, aku mau roti gitu. Nah ini menarik ya, ketika Elia katakan aku mau sepotong roti, pada ayat 12 perempuan itu bilang apa? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya nggak ada roti loh, gitu. Ini memang kejujuran kan? Dia nggak bohong bahwa sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak ada roti gitu. Tapi dia katakan apa? Yang ada itu hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Boleh. Ya, Ya, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Artinya, ya mungkin itulah persediaan mereka terakhir. Setelah mereka makan, mereka tidak akan punya lagi, lalu ya bisa saja mereka mati gitu. Tapi ini menarik gitu. Ketika Elia melihat mungkin ada kekhawatiran, ada ketakutan juga gitu. Kita kan nggak ya, bisa menyangkali itu ya. betul. Lalu pada ayat 13 Elia katakan apa? Janganlah takut, gitu. Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu. Mungkin orang mengira Elia ini egois ya. Udahlah tinggal sikit, kenapa nggak anaknya dulu dikasih makan? Kenapa harus Ya, ke ya, dia ya. gitu? Tapi ya selalu hidup kita kan nggak berjalan dengan baik, well gitu kan. Maksudnya hidup Betul, kita ini selalu ada tantangannya gitu. Selalu diuji, betul. selalu dimurnikan, selalu dikikis gitu. Ini menjadi tantangan bagi perempuan itu. Anakku dulu maunya aku kasih makan, seorang ibu gitu loh.
Tapi ternyata apa? Eh, Perempuan itu melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Elia. Jadi ini ada ketaatan yang saya lihat di sini, Bang Pendeta Raja. Dan ini menjadi satu bagian yang kemudian perlu kita renungkan bersama di hari-hari belakangan ini ya. Bagaimanakah ketaatan kita kepada Tuhan itu gitu. Jadi ini eh, saya sendiri ya merenungkan ini dengan dalam lah bagaimana kita bisa taat terhadap ketetapan dan kehendak Tuhan. Itu mungkin Bang bagian pertamanya Bang. Makasih. Iya, oke, baik. Terima kasih, Kak Rita Agnes. Jadi kita lihat memang ketaatan ya kata kuncinya tadi itu. Mulai dari tokoh Elia yang taat kepada Tuhan, ada tokoh janda di Sarfat yang taat sama Tuhan. Tuhan yang sebetulnya dia belum kenal yang mana, gitu kan? Karena kan janda ini kan sebetulnya dia belum kenal Allah Yahweh itu ya, tapi di sini dia mau mendengarkan atau dia mau eh, mengenal Tuhan itu melalui Elia. Tapi dia mau taat juga dengan apa yang dikatakan. Lalu kemudian tadi belum gagap bahkan dia taat juga kepada Tuhan. Nah, jadi makasih Kak Prita Agnes. Jadi saya jadi melihat di sini bahwa em, apa ya? Kenapa gitu ya si Elia itu percaya atau mau taat sama Tuhan? Kenapa tadi itu burung gagak dan juga perempuan Sarfat? Nah, kalau saya mau lihat di sini ternyata Elia itu bisa begitu taatnya kepada Tuhan. eh, ada musim kelaparan dia disuruh ke Sungai Kerit. Ketika Sungai Kerit dia habis dia pergi ke Sarfat dia juga mau. Nah, berarti dia yakin ada pemeliharaan Tuhan. Begitu kali kayak foto berita Agnes ya. Dia yakin dan percaya bahwa Tuhan itu ada dan dia yakin bahwa kemanapun Tuhan menyuruh dia, kemanapun Tuhan mengutus dia, Tuhan akan memperlengkapi apa yang dia butuhkan. Nah, situasi apapun yang akan dihadapi, mungkin itu masih apa seperti ya blank gitu ya, mungkin seperti masih kayak di rimba-rimba hutan, kita nggak tahu apa yang akan dihadapi di depan, tapi dia yakin percaya ada Tuhan yang akan memelihara hidupnya, maka dia ikutin, dia taat sama perintah Tuhan itu. Nah, dan itu juga yang sepertinya yang mau diajarkan kepada si perempuan tadi itu. Menarik loh kakak berita Agnesnya, ketika tadi perempuan itu mengatakan dengan jujur, tidak ada lagi roti kami, tidak ada lagi tepung kami, hanya sedikit saja. Nanti kami kalau habiskan ini, kami akan mati. Nah, hanya dengan kejujuran itu, Eliat mau memberikan eh, pengajaran kepada Inang Sarfat itu bahwa ada Tuhan loh yang berlimpah. Nah, ini yang saya lihat di sini ternyata ada agak lain juga memang si Elia ini menyampaikannya ya. Di ayat yang ke-13 dan ayat 14 itu, ketika perempuan itu katakan saya hanya punya sedikit tepung, saya hanya punya sedikit minyak, artinya itu situasinya itu sudah eh, apa ya? Bahaya gitu ya. Mereka terancam mati. Tetapi si Elia mengajak perempuan itu supaya jangan takut. Dia mengajak si Hmm. perempuan itu jangan hanya melihat kepada kelangkaan, tapi lihatlah kepada Tuhan yang penuh dengan kelimpahan. Nah, ini saya lihat agak lain ya. Saat mata kita manusia mungkin hanya melihat kekurangan kita, mungkin saat mata kita hanya melihat, aduh hidupku ini gimana nanti ini kacau ini, ketakutan gitu ya. Tapi ternyata kita diajak di sini oleh Elia, mari kita melihat kepada kuasa Tuhan yang berkelimpahan. Elia malah bicara soal kelimpahan Tuhan. Ya, Tuhan akan membuat minyakmu itu tidak habis-habis katanya gitu ya di ayat 14. Tepung dalam tempayanmu itu tidak akan habis dan tidak akan kekurangan sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas buka bumi. Jadi di sini kita lihat Elia mengajak perempuan Sarfat juga bahkan mengajak kita semuanya sobat-sobat Masafot supaya tidak melihat kepada kekurangan saja tapi kita melihat kepada Tuhan yang sudah punya sumber kelimpahan yang akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Pemeliharaan Tuhan di sana membuat kita tidak takut. Itu yang membuat Elia katakan jangan takut. Ya, ini kan kadang-kadang kata-kata klise ya, tapi ternyata di sinilah kita melihat bahwa kata-kata itu tidak sia-sia ketika kita menyadari tentang Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Nah, bagaimana Kakak Berita Agnes ada lagi yang mau disampaikan barangkali dari ayat-ayat setelah itu? Iya, jadi memang menarik juga sih.
maksud saya begini, ketika Elia berkata kepada perempuan itu, janganlah takut gitu, janganlah takut dan seterusnya. Lalu kemudian pada ayat 14, Elia mengatakan, sebab beginilah firman Tuhan. Dia mulai memperkenalkan firman Tuhan, dia mulai memperkenalkan Allah Israel itu, dan setelah dia mendengarkan tentang Allah Israel dan firman Tuhan itu, disitulah perempuan Sidon, inang nama Balu ini, janda Sarfat ini, menaruh keyakinannya, menaruh kepercayaannya, gitu. Jadi setelah dia mendengar, lalu kemudian dia tahu, dan kemudian dia meyakini itu sehingga dia melakukannya pada ayat yang ke-15. Pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, gitu ya. Jadi, uh, oke, ya ada iklan sedikit ya. Oke. Ya, jadi ini kan menarik. Maksud saya gini, Bang Raja. Izebel itu, istrinya si Raja Ahab itu perempuan Sidon juga, gitu loh. Oh Tapi ya, ternyata, ya, benar. bolehkah kita melihat begini ya? Ternyata ini juga menjadi cara Allah untuk bisa memperkenalkan dirinya di luar dari bangsa Israel, dari orang-orang Israel, sehingga dia keluar dari komunitas orang Israel. Kalau Izebel kemudian membangun mesbah Baal, dan kemudian Raja Ahab juga ikut-ikutan menyembah Baal, kemudian membangun patung. Tapi ternyata perempuan Sidon yang bukan orang Yahudi, yang bukan percaya Allah, kemudian bisa percaya kepada Allah gitu. Jadi ini menjadi sebuah peneguhan kembali untuk kita semua gitu, bahwa Tuhan itu firman-Nya, keberadaannya itu bisa menembus siapa saja yang kemudian mau meresponi dan menaruh keyakinan terhadap uh, kemahakuasaan Allah itu gitu. Itu yang saya lihat tadi dari keterangan Bang Pendeta Raja. Terima kasih, Bang. Iya, oke, baik, terima kasih Kak Prita Agnes. Nah, kita mau lanjut lagi ke ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia, maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Nah, jadi di sini kita melihat ternyata em, apa yang Tuhan janjikan itu terwujud ya. Artinya ternyata ketika Elia mempercayakan hidupnya pada Tuhan, ketika janda Safat mempercayakan hidupnya dan hidup anaknya pada Tuhan, ternyata benar Tuhan itu tidak pernah membatalkan janjinya. Tuhan menepati janjinya dan makanannya itu bahkan terus ada, tepungnya ada. Bahkan mereka makan, mereka masak, tapi ada lagi tepung dan minyaknya. Dan itu adalah cukup untuk kehidupan mereka. Nah, artinya di situ janji Tuhan itu menjadi real dan Tuhan membuat kehidupan mereka itu boleh berkelanjutan, boleh bertahan uh, dan mereka bisa hidup. Nah, itu saya lihat sih itu memang menunjukkan bahwa ada Tuhan yang punya kuasa untuk memberikan pemeliharaannya. Nah, seperti tadi kata Kak Agnes ya, bahwa ya semua boleh dipakai Tuhan. Bahkan tadi janda di Sarfat, uh, bahkan tadi burung gagak ya ketika burung gagak itu tidak bisa lagi apa karena ketika kering gitu di sungai Kerit akhirnya dia berpindah ke Sarfat. Tuhan memakai perempuan Sarfat itu untuk memberikan makanan minuman supaya Elia bisa bertahan hidup. Nah, oleh karena itu ternyata di sini ya ajakan ya kepada kita untuk bisa percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Nah, mungkin itu dari saya. Kak Pendeta Agnes mungkin ada yang closing statement atau apa ya Kak yang boleh disampaikan Kak? Iya, ayat 16 ini juga menjadi apa, peneguhan dan penegasan bahwa Allah kita adalah Allah yang menepati janjinya gitu. Jadi kalau kita boleh sedikit menyangkut pautkan dengan tema mingguan kita, memberi di dalam kekurangan gitu. Mungkin ada orang memiliki konsep saya memberi supaya saya menerima gitu. Tapi ternyata tidak. Kalau kita melihat dari teks ini, saya memahami seperti ini, Bang. Perempuan Sidon itu menerima ketika bukan karena dia memberi gitu. Bukan karena dia sudah Ya, memberi kepada Elia. Dia menerima bukan karena dia sudah memberi kepada Elia,
tetapi dia menerima karena Allah memperhitungkan iman percayanya gitu. Karena Allah sudah memperhitungkan apa yang dia lakukan. Jadi dalam minggu ini ya ini menjadi perenungan kita bersama ya. Jangan nanti ya saya mau kasih banyak supaya saya nerima banyak. Jadi nggak ke situ juga fokusnya gitu. Lalu kalau misalnya dia nggak memberi, dia nggak menerima, nah nggak ke situ juga gitu. Jadi kalau kalau ini udah langsung closing statement, Bang. Iya Kak, boleh lah Kak. Semacam Oke, baik. kesimpulannya. Oke, yang pertama, firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk bisa taat kepada Tuhan. Karena apa? Karena Allah yang kita percayai adalah Allah yang berdaulat. Dia bisa memiliki kedaulatan, kuasa atas alam semesta. Itu terlihat di mana Tuhan bisa mengendalikan burung gagak untuk mengantarkan makanan. Dia bisa memakai sungai Kerit. Lalu kemudian Tuhan juga bisa menggunakan apa saja sesuai dengan kehendaknya untuk memenuhi dan memelihara umatnya gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah sama seperti yang dikatakan Elia tadi, jangan khawatir. Jangan khawatir, saya mengutip apa yang dituliskan dalam Matius 6 ayat 26, katanya demikian, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga, gitu ya. Ini hal kekhawatiran juga, gitu. Jadi kita semakin dikuatkan di tengah-tengah perekonomian yang mungkin semakin sulit, apalagi sebentar lagi Natal akan banyak dress code dan seragam Natal mungkin dan Wah, benar membeli juga baju ya. Natal. Betul-betul. Iya, jadi Tuhan bilang jangan takut gitu. Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang dapat menyediakan segalanya. Kalau Tuhan bisa menyediakan meja di padang gurun ya, sehingga orang-orang Israel bisa makan dan kemudian kenyang. Kalau Tuhan bisa menjadikan burung gagak sebagai pemasok makanan untuk Elia, Allah juga mampu memenuhi semua kebutuhan kita menurut kekayaannya. Jadi tetap semangat untuk Somasa, sobat-sobat Marsahap Podcast dimanapun berada. Terima kasih, kami kembalikan kepada Bang Raja. Iya, terima kasih Kak Berita Agnes. Iya, jadi betul bahwa kita itu ternyata punya Tuhan yang Maha Kuasa ya, Tuhan yang Maha memelihara kita. Dan tadi kalau mendengarkan refleksi dari Kak Berita Agnes, saya jadi memang betul apa ya, mendapatkan insight baru. Kita itu ternyata benar kadang-kadang terlalu khawatir ya, ketika kita mau memberikan sesuatu itu kita takut, takut nanti kita jadi kekurangan, takut nanti kita dikira mencari nama atau apa gitu ya. Kita jadinya sering kali menunda-nunda untuk memberi, nantilah eh, setelah makmur. Saya akan berikan nanti setelah saya makmur. Saya akan berikan setelah saya menjadi menjabat suatu jabatan yang kelas tinggi gitu ya. Jadi kita akhirnya delay gitu ya. Kita menunggu atau menunda lagi untuk memberikan. Tapi kita lihat di sini bahwa ternyata baik dari Elia maupun dan dari Sarfat, mereka ketika ada suruhan Tuhan, mereka diminta memberikan, mereka langsung memberikan. Mereka langsung berusaha, mereka langsung memberi. Nah, artinya janganlah kita menunggu-nunggu untuk memberi ketika kita punya momen kesempatan untuk memberikan, marilah kita memberikan yang terbaik. Dan lalu yang berikutnya, ternyata Tuhan itu memelihara kita dengan caranya sendiri. Kadang-kadang cara Tuhan itu sangat mengejutkan ya. Kalau kita lihat tadi burung gagak bisa memberikan makanan, seorang janda yang tadi itu kekurangan pun memberikan. Nah, artinya Tuhan itu punya cara yang banyak. Dia bisa memakai banyak cara untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi kepada teman-teman Masapot, inilah yang menjadi renungan kekuatan bagi kita juga. Bahkan tadi dikatakan bahwa minggu ini untuk GKPS adalah minggu seksi Bapak. Ya. Ya, kalau tidak salah ini ulang tahun yang ke-29 ya, kalau tidak salah. Ya, biarlah bapak-bapak yang mengikuti masa pot ini kiranya juga boleh dikuatkan untuk menghadapi ke depan. Ya, jangan khawatir, jangan takut. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Marilah kuat dan juga marilah tegar, teguh dalam iman. Ya, terima kasih. Terima kasih ke Pendeta Agnes. Terima kasih kepada sobat Masabot semuanya. Kita tutup dalam doa. Silakan Kak Pendeta Agnes. Mari kita bersatu dalam doa.
Terpujilah Engkau ya Tuhan yang senantiasa setia menyertai dan memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur atas pemberitaan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan melalui diskusi dalam sermon Marsahap Sah Podcast. Tuhan, kami memohonkan kepadamu, biarlah kiranya Engkau yang memberkati setiap pendengar, sehingga melalui pemberitaan firman ini juga kami semua semakin diteguhkan iman percayanya, kami mampu mengamini dan mengimani bahwa Allah kami adalah Tuhan yang akan selalu setia memelihara kehidupan kami, mencukupkan setiap kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tuhan, kami berdoa untuk semua sobat-sobat Marsahap Sah Podcast dimanapun berada. Kami percaya bahwa Tuhan pasti akan memberkati mereka. Engkau memberkati setiap usaha dan pekerjaan tangan mereka, dan Engkau juga yang memberkati keluarga dan rumah tangga mereka. Jika pada saat ini mereka ada yang sedang sakit, biar kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Dan jika pada saat ini ada yang sedang bersusah payah dalam berjuang, biarlah mereka boleh memandang kepada Tuhan, sehingga mereka boleh tetap taat setia hanya kepada Tuhan saja, sambil menanti-nantikan bagaimana Tuhan boleh memulihkan keadaan mereka. Terpuji termulialah Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi, Oke, Sobat Masapot. Tuhan berkati. bye. God Bye. bless you. Tuhan berkati. Tuhan berkati.